Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul metode perceptron. Jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan merupakan salah satu upaya manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. Pemodelan ini didasari oleh kemampuan otak manusia dalam mengorganisasikan sel-sel penyusunannya yang disebut neuron, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas tertentu, khususnya pengenalan pola dengan efektivitas yang sangat tinggi. Pola di mana neuron-neuron pada JST disusun berhubungan erat dengan algoritma belajar yang digunakan untuk melatih jaringan. Hermawan mengatakan, jaringan saraf tiruan adalah sistem komputasi yang arsitekturnya diilhami dari cara kerja sel saraf biologis otak manusia. Algoritma perceptron. Perceptron adalah bentuk paling sederhana dari JST yang digunakan untuk mengklasifikasikan pola khusus yang biasa disebut linearly separable, yaitu pola-pola yang terletak pada sisi yang berlawanan pada suatu bidang. Pada dasarnya, perceptron terdiri dari neuron tunggal dengan bobot sinaptik dan threshold yang dapat diatur. Perceptron terbatas hanya untuk mengklasifikasikan dua kelas saja. Misalkan S adalah vektor masukan dan T adalah target keluaran, A adalah laju pemahaman yang ditentukan, theta adalah threshold yang ditentukan, maka algoritma pelatihan perceptron adalah sebagai berikut. Inisialisasi semua bobot W dan bias B, tentukan laju pemahaman A. Untuk penyederhanaan, biasanya A diberi nilai 1 selama ada elemen vektor masukan yang respon unit. Y sama dengan 1 jika Y underscore in lebih besar theta, 0 jika min theta kurang dari sama dengan Y underscore in kurang dari sama dengan theta. 1 jika Y underscore in kurang dari min theta. WI baru sama dengan WI lama tambah perubahan W buka kurung I sama dengan 1 sampai dengan N dengan perubahan W sama dengan ATXI B baru sama dengan B lama ditambah perubahan B dengan perubahan B sama dengan AT. Besarnya impuls yang diterima oleh Y mengikuti fungsi aktivasi Y sama dengan F net. Apabila nilai aktivasi cukup kuat, maka sinyal akan diteruskan. Nilai fungsi aktivasi keluaran model jaringan juga dapat dipakai sebagai dasar untuk mengubah bobot. Studi kasus dan cara penyelesaian masalah. Analisa data. Proses penganalisaan data yaitu di mana data tersebut berupa variabel-variabel yang digunakan sebagai penentuan pola sistem pembangunan irigasi di daerah yang akan dibangun. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa data ini adalah dengan menerapkan metode jaringan saraf tiruan algoritma perceptron, bertujuan untuk memberikan solusi berupa informasi yang dapat mendukung dalam pengambilan keputusan. Adapun variabel yang akan digunakan meliputi 1. Permasalahan, menentukan daerah yang akan dibangun sistem irigasi. Yang kedua, kriteria. Berikut adalah yang menunjukkan kriteria yang akan dianalisa dan diproses dengan menggunakan metode ANP. K1. Luas lahan pertanian. K2. Kedekatan pembangunan irigasi terhadap saluran primer atau sungai. K3. Potensi pertanian daerah
dan keempat sumber daya manusia. Adapun data yang akan dilakukan proses penentuan pola sistem irigasi yang akan dibangun dengan metode jaringan saraf tiruan algoritma perceptron sebagai berikut. Tabel data variabel jaringan perceptron. Nama daerah, kecamatan, Bayang. K1 itu luasan lahan pertanian. Luasnya lebih dari 9 hektar. Dan K2 itu kedekatan pembangunan irigasi terhadap sungai. Kedekatannya dekat. Terus K3 itu potensi pertanian daerah, potensinya sangat bagus. Terus K4 sumber daya manusia. Sumber dayanya sangat memadai. Terus kecamatan Tarusan. K1-nya 3 sampai 9 hektar. K2-nya jauh. K3-nya sangat bagus. K4-nya memadai. Kecamatan Ampe 3 sampai 9 hektar. K2 dekat. K3 cukup. K4 memadai. Kecamatan Kambang 3 sampai dengan 9 hektar. K2-nya dekat, K3-nya bagus, K4-nya memadai. Kecamatan Tapan K1-nya lebih dari 9 hektar, K2 sangat dekat, K3 cukup, K4 sangat memadai. Kecamatan Indrapura lebih dari 9 hektar, K2 sangat dekat, K3 sangat bagus, K4 sangat memadai. Kecamatan Batang Kapeh, K1-nya 3 sampai 9 hektar, K2 jauh, K3 cukup, K4 memadai. Proses perhitungan algoritma perceptron. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai penentuan pola sistem pembangunan irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Proses analisa yang adalah proses sebelum dilakukannya perhitungan jaringan, yaitu dengan model perceptron, di mana langkah awalnya adalah membangun arsitektur jaringan algoritma perceptron. Arsitektur jaringan ini dapat digambarkan menggunakan variabel-variabel yang akan digunakan sebagai indikator penentuan pola sistem pembangunan irigasi. Adapun bentuk arsitektur jaringan syarat tiruan algoritma perceptron sebagai berikut. Pada gambar 1, arsitektur jaringan perceptron. Setelah data arsitektur jaringan sudah dirancang, maka dilanjutkan pada proses transformasi terhadap variabel-variabel yang akan digunakan. Berikut hasil transformasi yang sudah dihasilkan. Data transformasi variabel jaringan perceptron. Keterangannya, T adalah nilai target. 1 itu merupakan keputusan positif dalam membangun irigasi. 0 merupakan keputusan negatif dalam pembangunan irigasi. Tabel keterangan proses transformasi. K1 ada 2 data. Lebih besar dari 9 hektar. Dan kedua 3 sampai 9 hektar. Jika lebih dari 9 dapat 1. Jika kurang dari 9 dapat 0. Keduanya sangat dekat 1, dekat 0, jauh -1. Kedua sangat bagus 1, bagus 0, cukup -1. Keempat sangat memadai 1, memadai 0.
Setelah proses transformasi data dilakukan, penulis melanjutkan proses pada tahapan perhitungan algoritma perceptron. Sebelum memulai perhitungan, hal yang mesti diperhatikan adalah menentukan nilai bobot dan bias serta nilai threshold yang nantinya digunakan sebagai nilai batas toleransi dari hasil output keluaran jaringan Y_net. Berikut nilai bobot, bias, dan threshold secara default. Setelah didapatkan nilai bobot, bias, dan threshold, maka penulis melanjutkan tahapan perhitungan algoritma perceptron. Adapun proses perhitungan yang dilakukan menggunakan data pertama guna implementasi algoritma perceptron berikut. Pin sama dengan B ditambah X1 dikali P1 dikali 1 ditambah X2 dikali P1 ditambah dikali 2 ditambah X3 ditambah P1 dikali 3 ditambah Z X4 dikali P1 dikali 4 sama dengan 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 1 ditambah P0 ditambah 1 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Y_net jika nilai sama dengan 1 maka Y_in sama dengan 1 lebih besar dari theta sama dengan 0,5. Jika nilai sama dengan 0 maka min theta sama dengan min 0,5 kurang dari sama dengan Y_in sama dengan 0. Kurang dari sama dengan theta sama dengan 0,5. Jika nilai sama dengan min 1 maka Y_in sama dengan 0 kurang dari theta sama dengan 0,5. Ketentuan tidak sesuai karena nilai Y sama dengan nilai Y_in sama dengan 0 sesuai karena nilai Y_in sama dengan 0. Tidak sesuai karena Y_in sama dengan 0 kecil dari threshold theta sama dengan 0,5. Hasil keluaran jaringan Y_net tidak sama dengan Y_in 1 tidak sama dengan 0. Setelah proses perhitungan algoritma didapat, maka lihat apakah hasil keluaran jaringan Y_net sudah sama dengan Y_in. Jika nilai keluaran tidak sama, maka lakukan proses update nilai bobot dan bias. Setelah nilai bobot dan bias sudah berubah, lakukan proses pencarian Y_net berulang-ulang atau epoch sampai hasil keluaran jaringan Y_net sudah sama dengan Y_in. Dalam proses perhitungan algoritma perceptron ini, penulis menggunakan alat bantu yakni software MATLAB. Software MATLAB digunakan untuk membantu penulis dalam melihat proses algoritma perceptron yang terjadi dalam pencarian epoch. Berikut bentuk penggunaan software MATLAB dalam perhitungan algoritma perceptron. Pada hasil tampilan di atas, dapat dijelaskan bahwa proses penentuan pola pembangunan sistem irigasi air yang ada di daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat ini dapat diolah dengan menggunakan software MATLAB, sehingga hasil keluaran jaringan serta nilai bobot dan bias baru yang didapat
akan digunakan dan diterapkan ke dalam sebuah aplikasi yang nantinya dapat membantu pihak Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengambilan keputusan untuk membangun sistem irigasi air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pikal Kana. Saya di sini membacakan kesimpulan dari penelitian dalam penentuan pola sistem irigasi lahan pertanian adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan jaringan syaraf, tiruan algoritma perceptron ini dapat mampu mengenali pola sistem irigasi lahan pertanian yang berada di daerah Kabupaten Pesisir setelah selatan Provinsi Sumatera Barat dalam mengacu kepada variabel-variabel yang digunakan, yaitu K1 yaitu luasan lahan pertanian, K2 kedekatan pembangunan irigasi terhadap saluran primer atau sungai, K3 potensi pertanian daerah, dan K4 sumber daya manusia. Proses yang dilakukan dalam algoritma perceptron ini dimulai dari transformasi variabel yang digunakan. Setelah itu dilanjutkan pada proses perhitungan algoritma perceptron dengan menggunakan nilai bobot bias serta threshold guna melihat hasil keluaran jaringan. Dan tahap akhir dari proses ini adalah melakukan pelatihan terhadap jaringan yang telah dibangun. Nilai keluaran jaringan dengan akhir dari proses ini adalah melakukan pelatihan terhadap jaringan yang telah dibangun. Nilai keluaran jaringan dengan menggunakan algoritma perceptron akan dijadikan sebuah masukan pada Dinas Pengelola Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan adalah kesulitan untuk menentukan daerah mana yang seharusnya terlebih dahulu dalam pembangunan sistem irigasi air pada lahan pertanian. Sekian hasil presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.